Talenta Tompi merambat pada dunia perfilman. Sudah 3 judul film yang ia garap, mulai dari Trinity the Naked Traveler, Pretty Boys, hingga film selesai yang ramai menuai kritik. Ternyata, kebolehan Tompi di industri film juga tidak didapatkan secara instan. Jadi yang tadi gue bilang sebenarnya, cita-cita gue tuh, gue pengen jadi filmmaker dari dulu. Gitu, cuma kan nggak boleh sama nyokap gue. Gue mau sekolah film nggak boleh. Tapi memang ya Tuhan udah bekerja dengan caranya sendiri lah. Udah lo masuk kedokteran dulu, ntar lo cari duit, lo udah dapat duit, lo baru bisa bikin film, kan kira-kira gitu. Nah, dalam proses menuju ke sana, ya lo belajar deh ini kira-kira jalan Tuhan kayak gitulah. Ya udah, itu yang gue kerjain. Gue belajar motret, gue belajar dengan background gue teater di zaman SD, SMP, SMA. Terus gue belajar processing. Gue sampai nyetak film, nyetak main darkroom, dan nggak cuma black and white, sampai ke color gue kerjain. Dan itu gue kerjain sendiri dengan SOP yang gue kerjain. Jadi sangat serius sebenarnya. Jadi kalau orang yang nggak tahu, kan gue nggak pernah cerita ini ke luar, dan orang nggak perlu tahu juga. Mungkin mereka mikirnya ini orang penyanyi mentang-mentang ada duit terus tiba-tiba bikin film. Ya lo berarti pengetahuan lo kurang luas, bro. Tuh ada prosesnya gitu. Mulai dari bikin film pendek dulu, mulai dari bikin video klip, gue belajar ngedit sendiri, gue belajar megang kamera. Jadi banyak kerjaan-kerjaan kecil yang gue kerjain sendiri. Gue bisa one man show, mulai konsep, eksekusi pegang kamera, gue kerjain sendiri itu banyak. Dan udah jadi duit. Nah, duit itu yang gue pakai buat bikin film. Gitu. Jadi ada beberapa iklan, ada beberapa video klip segala macam ya, yang kerjaan kecil lah. Gitu, yang nggak simpel, yang gue bisa kerja sendiri. Udah. Nah, tapi proses. Gitu, gimana lo bisa maksimalin apa yang lo punya gitu. Nah, sampai akhirnya gue pengen bikin film satu waktu, lahirlah Pretty Boys. Terus nggak lama pas pandemi kemarin ngelihat, wah temen yang nggak ada kerjaan bikin supaya bisa ngebantu mereka jadi ada kerjaan, ada penghasilan, at least buat nutupin lah gitu. Cuma dengan keterbatasan yang ada, nggak boleh itu, banyak keterbatasannya lah. Jadilah film yang selesai gitu. Jadi memang banyak banyak hal-hal yang kadang orang nggak ngerti. Lo nggak bisa, lo nggak ngerti dulu begini. Nggak juga, ya terserah aja gitu. Cuma kalau buat yang nanya ya gue ceritain gitu. Berangkat dari pengalaman melakukan produksi, Tompi pun giat mengkritisi karya-karya film. Hal yang menjadi perhatiannya mulai dari produser, naskah, hingga sistem royalti. Banyak yang terjebak di antara sebenarnya dia mungkin meng-review superficial, sama yang satu lagi meng-review teknis, sama mungkin ada yang lebih parah lagi meng-review dampak. Itu kan sebenarnya yang deep kan sebenarnya antropologi sosialnya. Bagaimana film ini memberikan dampak ke community, ya kan? Gue mendalami sosio-antropologinya, so I'll talk about this. Yang lain, don't give a shit dong. Bukan urusan lo nggak ngerti. Jadi lo nggak bisa ngomong kok gambarnya begini, lo ngerti nggak? Kenapa dia bikin begitu? Dan itu kan kayak pelukis, lo kan nggak bisa ngomong kok Avandi gambarnya begitu sih. Ya lo nggak ngerti gitu. Reka cipta karya musik dan film tentu berbeda. Belum lagi dengan kesibukannya sebagai dokter. Lantas, beginilah Tompi mengkreasikannya. Pada saat berkaryanya, proses melahirkan karya itu, gue pengen semerdeka mungkin. Gue nggak mau ada rasa, wah kalau gue bikin gini nanti orang mikirnya begini. Kalau gue bikin begini nanti orang, gue nggak mau. Gue pengen, makanya gue nggak peduli pada proses kreatifnya. Gue nggak mau peduli sama apapun yang ada di sekitar gue. Gue mau menjadi sosok yang selfish banget dalam berkaryanya, dalam prosesnya, gitu, supaya bisa suka-suka yang ada di kepala gue nih. Tentu dengan bertanggung jawab ya, bukan suka-suka dalam arti kayak lu mau berak sembarangan ya, nggak gitu juga gitu ya. Dengan bertanggung jawab gitu, dengan ada dasarnya. Nah, begitu karya itu jadi dan kita lempar, ya udah itu udah terserah orang mau ngapain, gitu. Mau orang suka, mau orang nggak suka, gue terus terang gue nggak terlalu. Kalau dibilang nggak peduli, nggak mungkin lah, pasti kita peduli. Tapi gue nggak mau terjebak di situ. Gue nggak mau berfight ya, berkeberatan dengan orang yang nggak suka, terlalu euforia dengan orang yang suka, enggak gue nggak mau gitu. Ya udah selewatnya aja. Oh lo suka bagus, oh lo nggak suka bagus, gitu aja. Nggak apa-apa gitu, karena apapun penilaian mereka nggak akan merubah karya itu. Dibilang jelek pun, ada satu kelompok orang, wah karya lo sampah, jelek banget, nggak ngaruh juga. Dia udah menghasilkan sesuatu, dia udah jadi karya.
gitu. Jadi penilaian dia nggak akan ngerubah ini gitu juga sebaliknya, ada yang bilang wah bagus banget, gila keren banget, sama aja nggak akan membuat karya itu jadi lebih bagus daripada yang udah jadi, enggak gitu. Jadi penilaian sih gue sih makanya buat gue tuh ya itu hak orang gitu, dan gue nggak bisa atur lo harus suka sama karya gue kan, nggak bisa. Gue nggak bisa paksain. Orang nggak suka itu bisa karena memang satu belum paham, yang kedua atau dia paham dan memang bukan pilihannya dia, kan bisa begitu, atau memang bukan ranahnya dia gitu. Jadi ngapain gue pikirin, ngapain gue pusingin gitu. Jadi ingin semerdeka mungkin, dan pada saat itu udah dilempar ke publik, ya silahkan aja orang mau ngapain sama karya itu.